Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Jayadi Permana dengan NPM 191FF03015 dari kelas 2 FA 1 angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau berbagi pengetahuan terkait formulasi dan evaluasi sediaan minyak aromaterapi dari virgin coconut oil gitu. Nah, eh, untuk topik bahasannya sendiri di sini kita akan mulai dari pendahuluan, kemudian nanti ada metode penelitiannya juga. Selanjutnya ada alat dan bahan, ada prosedur, parameter mutu, dan juga ada pembahasan tentunya. Nah, baik, kita mulai saja dari pendahuluan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang terletak di wilayah tropis dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna gitu. Eh, Tentu flora dan fauna yang ada di Indonesia ini juga harus kita lestarikan dan kembangkan gitu ya. Yang eh, salah satu keanekaragamannya itu seperti tanaman gitu ya, yang memiliki banyak dampak juga yang menguntungkan gitu ya. Menguntungkan bagi manusia, hewan maupun lingkungan sekitar gitu. Nah, kebetulan yang saya baca juga dari data yang diperoleh gitu ya, dari Indonesia Essential Oil Design of Natural Life, itu tuh terdapat sekitar 40 jenis tanaman ya yang diproduksi di Indonesia tentunya yang berpotensi juga sebagai sumber aromaterapi gitu. Dan ada sekitar 12 tanaman yang menghasilkan minyak atsiri lainnya gitu. Ya itu tuh masih dalam tahap pengembangan skala industri. Nah, tanaman-tanaman yang tersebut merupakan tanaman yang memiliki variasi aromaterapik gitu. Karena dalam tanaman tersebut terdapat kandungan minyak esensial yaitu yang disebut minyak atsiri gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga gitu bahwa minyak atsiri itu suatu zat yang berbau yang terkandung dalam tanaman gitu. Nah, minyak ini disebut juga dengan minyak menguap gitu atau minyak eteris. Nah, minyak esensial karena pada suhu kamar itu minyak dapat menguap gitu. Jadi kalau kalau si minyak atsiri ini kita biarkan terbuka atau tidak ditutup dengan rapat, itu tuh si minyaknya bisa menguap gitu dan lama kelamaan itu pasti akan habis gitu. Nah, kemudian istilah esensial itu dipakai karena minyak atsiri memiliki bau gitu yang khas tentunya dari tanaman asalnya kayak gitu ya. Eh, nah, kemudian minyak asiri juga dalam keadaan segar dan murni itu minyak asiri tidak berwarna gitu. Namun eh, pada penyimpanan jangka waktu lama untuk minyak asiri ini dapat teroksidasi gitu, bisa berubah warna juga. Kemudian untuk pemakaian bahan alam ini cenderung memang sangat meningkat gitu ya. Yang diantaranya adalah pemakaian bahan alam untuk aromaterapi gitu yang kebetulan kita bahas saat ini gitu. Nah, seperti halnya yang telah digunakan di masyarakat untuk bahan alam yang dapat digunakan untuk aromaterapi, salah satunya adalah buah daun jeruk dan juga sereh gitu. Itu sangat lumrah di kalangan masyarakat, apalagi ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Nah, kedua bahan alami tersebut digunakan sebagai aromaterapi karena mengandung minyak asiri juga gitu yang menyegarkan, juga membuat nyaman dan relaksasi ketika si tanaman tersebut kita letakkan di ruangan kayak gitu. Untuk minyak atsiri, minyak jeruk dan sereh itu dapat apa namanya kita destilasi juga gitu atau apa namanya diambil gitu penyulingan dengan istilah destilasi kayak gitu. Nah, proses destilasi ini
Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan destilat jeruk dan serai atau uap air yang telah didinginkan melalui kondensor. Nah, gitu. Kemudian, eee, karena di Indonesia itu begitu banyak gitu ya produk aromaterapi yang merupakan salah satu aktivitas dari minyak esensial, atau minyak atsiri yang ada pada tanaman gitu. Nah, manfaat dari produk aromaterapi bagi kesehatan itu, di antaranya untuk tentu merelaksasikan tubuh ya supaya, segar juga pikirannya, untuk memperbaiki mood itu sangat berguna juga gitu ya untuk orang yang kemudian gitu, yang suka berubah-ubah mood-nya kayak gitu. Dan, sebagai placebo dalam penyembuhan penyakit juga yang memberikan efek fisiologis gitu. Nah, jadi dari, beberapa tanaman itu bisa mengefekkan, atau mempunyai manfaat sebagai, fisiologi gitu ya. Nah, eee, kita lanjut, kita, ke yang selanjutnya yaitu di sini ada metode penelitian yang, eee, terdapat dari jurnal yang telah di-review gitu ya. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, di sini metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode pengasaman gitu ya. Nah, prinsip dari pengasaman, eee, ini atau proses metode denaturasi protein itu dikarenakan terbentuknya ion Zwitter pada kondisi isoelektrik gitu. Zwitter ion terbentuk karena molekul memiliki adanya muatan yang berlawanan masing-masing ujungnya gitu, untuk metode penelitiannya. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan, yang digunakan, pada praktikum kali ini gitu ya. Alat dan bahannya di sini ada alat, yang pertama menggunakan timbangan analitik, kemudian ada mortir dan stamper juga, kemudian ada gelas ukur, batang pengaduk, cawan, dan juga beker gelas gitu. Nah, ini alat-alat, penunjang, penelitian ini gitu, yang alat-alat yang selalu digunakan gitu untuk meneliti aromaterapi ini gitu. Nah, untuk bahannya sendiri di sini, mengambil, mentol ya, kemudian campora, kemudian PCO yang tadi itu, virgin coconut oil, kemudian ada minyak jeruknya juga, eee, dan minyak sereh tentunya untuk, bahan-bahan membuat aromaterapi ini gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada prosedur atau cara kerjanya sendiri untuk formulasi sediaan minyak aromaterapi. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat juga itu bisa, yang pertama untuk prosedurnya, menimbang semua bahan terlebih dahulu tentunya, kemudian, masukkan mentol dan campur ke dalam mortir, biarkan sampai larut, kemudian tambahkan juga PCO atau virgin coconut oil-nya, diaduk sampai homogen gitu. Setelah itu tambahkan minyak sereh dan airkan juga dengan minyak jeruk gitu, eee, yang nanti dimasukkan ke dalam wadah gitu. Nah, sebetulnya di jurnal ini ada tabel dari formulasi minyak aromaterapi gitu ya, tapi di sini saya lupa untuk memasukkannya. Paling, kita sebutkan saja gitu ya, terkait, konsentrasi dari bahan-bahan yang sudah disiapkan gitu, berapa persennya. Nah, untuk tadi kan ada bahan dari mentol ya, untuk mentolnya di sini diambil sekitar konsentrasi yang 20%, kemudian untuk campurannya itu sekitar 40%, untuk virgin coconut oil-nya itu cukup 19% aja, kemudian minyak, serehnya itu 6% dan untuk minyak jeruk itu di-add sampai 60 atau, maksud saya minyak jeruknya di-add, 60% gitu. Ya itu untuk
prosedur pembuatannya, kemudian nah di sini ada juga parameter mutu dari pembuatan minyak aromaterapi ini gitu, di mana di sini ada parameter uji organoleptis gitu. Nah, untuk pengujian ini tuh, diujikan dari segi bentuk, terus warna, dan bau yang dilakukan secara visual gitu atau manual gitu. Jadi kita bisa mengamati bentuknya itu seperti apa, terus warnanya juga itu seperti apa, kemudian bau yang dihasilkan gitu juga apakah, harum atau tidak, seperti itu ya. Itu untuk parameter mutunya. Nah, kita masuk ke pembahasan, eee seperti yang kita ketahui, sebelumnya juga bahan baku yang digunakan untuk membuat minyak aromaterapi ini adalah VCO atau virgin coconut oil gitu. Nah, minyak kelapa, apa namanya, minyak kelapa murni atau virgin coconut oil, diperoleh dengan cara yang sederhana gitu ya, dengan menggunakan metode pengasaman gitu. Nah, dalam pembuatan PCO ini tidak ada proses pemanasan gitu ya. Jadi, pure semuanya pakai pengasaman gitu. Nah, untuk metode pengasaman sendiri itu prinsipnya adalah metode denaturasi protein dikarenakan terbentuk ion Jupiter yang, tadi dijelaskan gitu ya. Jadi pada Jupiter ion ini terbentuk karena molekul memiliki adanya muatan yang berlawanan masing-masing ujungnya gitu. Nah, biasanya untuk pengaturan pH, untuk mendapatkan kondisi isoelektrik, itu biasanya pada rentan 4,5 gitu ya untuk pH-nya. Itu dilakukan dengan penambahan asam asetat gitu atau CH3COOH seperti itu. Atau yang sering dikenal juga dengan cuka makanan. Nah, cuka makanan ini, sangat familiar juga ya di kalangan masyarakat gitu, terutama di ibu-ibu rumah tangga. Nah, kemudian, untuk evaluasi, organoleptik ini, lilin aromaterapi yang meliputi bentuk gitu ya, warna dan juga bau. Minyak aromaterapi berbentuk berbentuk cairan gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat, di samping ini ada gambar minyak aromaterapi yang sudah jadi gitu ya. Nah, bentuknya itu cair tentunya ya, kemudian warnanya juga kuning bening, eee, dan baunya tentu, beraroma khas aromaterapi gitu ya, untuk baunya, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada daftar pustaka yang sudah diambil gitu ya, referensi jurnal-jurnal yang telah di-review barusan gitu ya. Oh iya, mungkin sebelum ke penutupan, bisa dapat disimpulkan juga ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tuh, dapat disimpulkan bahwa minyak aromaterapi ini berbentuk cair, berwarna kuning, bening, dan berbau khas aromaterapi gitu ya. Nah, dan juga kalau untuk minyak aromaterapi ini banyak sekali manfaatnya gitu yang bisa teman-teman rasakan gitu ya. Eee Ya, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi yang telah saya paparkan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Eee, Bila mana masih banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan karena saya juga, masih dalam proses belajar gitu ya. Jadi kalau ada sumber atau, ilmu-ilmu yang masih kurang gitu ya, eee mohon dimaklumi dan kita saling melengkapi gitu ya, saling, berbagi pengetahuan apa yang kita punya gitu ya. Mungkin sekian saja, eee, presentasi yang dapat saya sampaikan. Eee, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.